Aduh. Kenapa, Mat? Habis putus lagi? Iya, San. Putus asa. Gimana sih cara jadi terkenal? Susah banget. Oh, kamu itu perlu yang namanya personal branding, Mat. Apaan tuh? Oke, aku jelasin. Personal branding itu adalah suatu proses di mana kamu menciptakan atau membentuk suatu pandangan terhadap seseorang atau sebuah benda. Jadi mudahnya nih, personal branding itu adalah gimana kamu mau tampil di depan orang gitu, Man. Terus gimana sih caranya bikin personal branding gitu? Gak ngerti. Aku bakal kasih tahu kamu beberapa tips untuk membangun personal branding kamu. Yang pertama, kamu harus jadi lebih beda pada kesan pertama. Kata Bang Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Mengapa? Saingan kamu di dunia ini tidak cuma 1-2 orang. Maka, kamu harus mencoba menjadi lebih beda, bukan lebih baik. Ketika kita menjadi lebih beda sedikit aja, orang akan lebih mudah mengenal kita. Kesan pertama membutuhkan perbedaan itu untuk bertahan di dalam hati. Itu lebih beda itu juga bikin kamu punya kesan unik yang beda dari orang lain. Jadi orang lain akan mudah mengenali kamu di antara banyaknya orang gitu loh. Jadi lebih baik lebih beda daripada lebih baik doang. Yang kedua, itu ada terbuka untuk perubahan tapi tidak mengubah diri. Kenapa? Karena di dunia ini banyak sekali tren-tren yang ada. Dari mulai begitu sulit atau kamu nanya, banyak sekali kan tren-trennya. Meskipun banyak tren begitu, kamu jangan ikut terbawa arus. Atau boleh mungkin terbawa arus, tapi kamu harus mampu mengadaptasikannya dengan personal branding kamu. Misalnya kamu adalah orang yang personal brandingnya itu informatif. Nah, kamu bisa pakai tren. Kamu nanya, kaki rusa itu ada 4. Kamu bisa jelasin habis itu kan. Iya bener, kaki rusa itu ada 4 gitu. Jadi nggak langsung ikut tren doang tanpa ngikutin personal branding kamu gitu. Biar tetap ada kamu di sana. Jangan sampai tren itu memakan kamu, tapi kamu yang memakan tren begitu. Tapi nih, aku udah lakuin semua yang kamu suruh. Cuma kayak, kenapa nggak ada hasilnya? Kenapa belum terkenal? Duh, nih orang ya. Nah, kalau kamu cuma nyari perhatian sesaat nih, kamu bisa ikutin step 1 dan step 2. Kalau misalnya kamu nyari perhatian yang lebih lama lagi dengan membangun personal branding kamu dengan baik, atau kamu harus ikut tahap yang ketiga. Nah, yang ini paling penting. Jadi, tahap ini adalah konsisten. Kenapa konsisten? Ketenaran itu bisa jadi cuma sesaat. Karena kamu membangun personal branding itu kan cukup lama ya. Dan orang mungkin perlu bertahun-tahun untuk lebih mengenal kamu, lebih percaya bahwa kamu itu kayak gitu orangnya. Itu tuh perlu bertahun-tahun. Nah, ketika kamu cuma dapat kesadaran sesaat ya, seminggu, 2 minggu itu paling kamu diingat, habis itu kamu dilupain gitu. Jadi ketika kamu konsisten nih, misalnya kamu personal brandingnya adalah anak indie yang suka galau gitu, nanti bertahun-tahun gitu, itu kamu bakal dikenang, dan orang yang ngomongin galau-galauan bakal relate-nya sama kamu. Dan bukan sama orang lain gitu, bukan sama Fiersa Besari atau gimana, siapa gitu, tapi sama kamu. Namun kalau kamu suka gonta-ganti persona, udah nggak ada orang yang percaya sama kamu lagi gitu. Makanya konsisten tuh perlu, karena semakin kamu konsisten, semakin kamu dipercaya sama orang. Jadi personal branding kamu bakal tetap bertahan di atas. Oke. San, makasih sarannya. Sekarang aku udah bisa bikin personal branding sendiri. Aku udah cukup terkenal. Aduh. Tahap yang paling penting sih dari semua tahap yang aku jelasin tadi itu jujur dan jangan jumawa. Takut kena azab. Itu aja. Bye. Terus personal branding kamu apa, San? Personal branding aku apa yo?